Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 24. Apa? Kartunya nggak bisa digunakan? Coba diulang lagi, siapa tahu saja ada kesalahan. Kasir itu pun kembali mengulang, menggunakan kartu milik Mama Sua, untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi, hasilnya tetap nihil, karena kartu itu sudah dibekukan. Bagaimana? Apa kartunya sudah bisa digunakan? Tanya Arini lagi. Maaf, Bu. Tapi kartunya memang tidak bisa digunakan. Sebentar. Kata Arini kemudian kembali mendekati ibunya, dan memberitahukan apa yang terjadi kepada kartu itu. Mam, kok kartu Mama tidak bisa ya untuk membuat pembayaran? Maksud kamu apa, Arini? Ini loh, kata kasir itu tidak bisa digunakan, untuk membuat pembayaran. Wajah Sua berubah kebingungan. Tidak bisa digunakan? Kenapa? Apa ada yang salah dengan kartu itu? Mana Aruni tahu, Mam. Ya sudah, kalau begitu. Pakai kartu kamu saja dulu, nanti Mama akan menggantikan uangmu. Ucap Sua yang tak ingin mengambil pusing, dan belum menyadari ada yang janggal. Sebentar, Mam. Arini terpaksa kembali ke kasir, dan membayar tagihan rumah sakit menggunakan kartu miliknya. Dan ternyata tagihan rumah sakit lumayan banyak, karena Mama Sua yang dirawat di ruang VIP. Setelah membayar, ia kembali kepada mamanya. Kita pulang sekarang, ajak Arini. Ayo. Mereka pun beranjak pergi, dan berniat untuk pulang ke rumah Papa Damar. Mam, sebelum ke rumah Papa, kita mampir di rumah aku dulu ya. Su hanya berdehem, dan setuju saja. Tak berapa lama, mereka sudah tiba di rumah Arini. Setibanya mereka di sana, mereka dikagetkan dengan keberadaan Papa Damar, yang menunggu di depan rumah Arini. Karena tidak ada siapapun di rumah, makanya dia hanya menunggu di luar. Mas, kapan kamu sudah dibebaskan? Tanya Sua dengan wajah yang kaget. Kita tidak perlu membahas itu. Sekarang yang harus kita bahas, kenapa rumah kita digembok? Di sana juga ada bertuliskan disita. Siapa yang sudah menyita rumah kita? Ucap Damar bertanya kepada Sua. Apa? Disita? Jangan bercanda kamu, Mas. Kaget Sua seperti ingin jatuh pingsan, saat mendengar rumah mereka sudah disita. Siapa yang sudah menyita rumah kita, Mas? Apa yang terjadi? Tanya Sua kepada suaminya, dengan wajah panik bercampur cemas. Takut jika sampai dia akan jatuh miskin, dan tidak punya apa-apa lagi untuk bisa dia sombongkan kepada teman-teman sosialitanya. Aku yang seharusnya bertanya pada Mama, karena aku baru saja keluar dari tahanan. Seharusnya Mama yang tahu, siapa yang sudah menyita rumah kita? Jawab Damar. Sua bungkam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa Ma sudah menghubungi Sasa? Tanya Sua. Damar menggeleng, aku menghubungi Sasa pakai apa, Sua? Jelas-jelas aku tidak memiliki ponsel. Karena aku tidak membawa ponselku saat polisi datang ke rumah, dan langsung membawaku pergi. Benar juga, gumam Sua. Biar aku saja yang menghubungi Sasa, Pak. Sahut Arini langsung menghubungi nomor ponsel adiknya. Tang ting tung, tang ting tung. Halo, Kak Arini, kakak di mana? Tanya Sasa ketika dia mengangkat panggilan dari kakaknya. Aku berada di rumahku. Apa kau tahu siapa yang sudah menyita rumah Papa? Kenapa mereka berani menyita rumah Papa, dan berani mengambil keputusan tanpa sepengetahuan dari Papa? Tanya Arini memberondong dengan pertanyaan. Sasa mengerutkan alisnya. Bukannya kakak sudah tahu ya? Kalau kemarin pihak bank yang datang ke rumah Papa dan menyita rumah itu. Bahkan pihak bank juga berkata jika perusahaan juga sudah mereka sita, karena hutang-hutang Papa yang sudah terlalu banyak. Jelas Sasa di ujung telepon. Apa? Damar hampir terjatuh dan memegang dadanya. Yang tiba-tiba terasa sakit, ketika mendengar bukan hanya rumahnya saja yang disita. Akan tetapi, ternyata perusahaannya juga sudah disita oleh pihak bank. Karena memang, dia sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya. Mas, apa sebenarnya yang terjadi?
Kenapa perusahaan dan rumah kita semuanya disita? Kata Sua depresi, mendengar semua kekayaan suaminya sudah disita oleh bank. Damar tidak mampu menjawab pertanyaan istrinya. Ia hanya bisa memijat pelipis, rasanya kepalanya ingin pecah. Ternyata ada masalah besar dan jauh lebih serius sedang menantinya di rumah. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Kenapa bisa semua yang kita miliki hilang begitu saja hanya dalam sehari? Lanjut Sua yang benar-benar seperti sudah ingin pingsan. Terdengar suara deru mobil yang masuk ke pekarangan rumah Arini. Arini yang melihat suaminya sudah pulang dari kantor, membuat wanita itu berasa aneh. Karena seharusnya suaminya belum pulang ke rumah, karena ini belum jam pulang kerja. Mas, kau sudah pulang? Apa kau tidak bekerja hari ini, Mas? Tanya Arini. Pria itu dengan wajah lesu, melonggarkan dasi. Aku dipecat dari perusahaan dengan cara tidak hormat, kata pria itu langsung ke intinya. Apa? Kamu dipecat, Mas? Bagaimana bisa kamu dipecat? Apa kamu sedang bercanda, Mas? Teriak Arini. Pria itu menjambak frustasi rambutnya. Apa kau bisa tidak berteriak-teriak? Saat ini aku sedang dalam masalah. Berharap pulang ke rumah untuk beristirahat dan menenangkan pikiranku. Tapi aku malah mendengar ocehan yang tidak bermutu darimu. Asal kamu tahu ya, aku itu dipecat semua gara-gara kamu. Bentak Eri pada istrinya. Arini kaget mendengar ucapan suaminya, yang berkata dia di PHK gara-gara Arini. Jangan sembarang bicara kamu, Mas. Kenapa kamu bilang kalau kamu itu dipecat gara-gara aku? Kalau dipecat, ya dipecat saja, jangan bawa-bawa aku dong. Arini jadi ikut emosi, mendengar ucapan suaminya, yang seperti sedang menyalahkannya akibat suaminya dipecat. Dasar bodoh. Aku itu dipecat gara-gara kamu. Karena kamu yang terlalu banyak menuntut ini dan itu. Sehingga membuat aku tidak bisa menyanggupinya. Dan terpaksa korupsi di kantor tempat aku bekerja. Ucap Eri menunjuk wajah istrinya. Itu kan sudah menjadi tanggung jawab kamu, untuk menafkahi aku. Jangan salahkan aku dong. Semua yang terjadi itu gara-gara kelalaian kamu sendiri. Arini tentu saja tidak terima, dengan ucapan si suami. Dasar istri yang tidak tahu berterima kasih. Beruntung mereka tidak memenjarakanku. Jika tidak, sia-sia selama ini aku menghidupi wanita seperti dirimu ini. Eri sangat marah dan ingin rasanya dia menampar wajah istrinya itu, akan tetapi dia masih bisa menahan diri. Tiba-tiba Eri mengulur tangan, seperti sedang meminta sesuatu. Apa? Kemarikan semua kartumu. Kau sudah dipecat. Dan sekarang kau meminta uang dariku lagi? Apa kau tidak tahu malu? Kemarikan. Mereka tidak akan memenjarakan aku, dan memilih melepaskanku. Jika aku mengembalikan sejumlah uang yang sudah aku korupsi itu. Jadi, kemarikan semua uangmu, dan aku akan menarik semua uang yang berada di kartumu. Tidak harus pakai uangku juga dong. Memang berapa jumlah uang yang sudah kau korupsi? Arini menahan tasnya, dan tidak ingin memberikan tas tersebut kepada suaminya. Tidak banyak, mungkin sekitar 5 miliar. Apa? Tidak banyak Podosero. Kamu sudah gila ya? Di mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak memiliki uang sebanyak yang kau inginkan. Pekik Arini memegang kepalanya, yang tiba-tiba terasa pusing. Kenapa kau begitu terkejut? Selama ini kau juga yang memakai semua uang-uang itu. Jadi jangan salahkan siapapun. Eri tak peduli melangkah masuk ke dalam. Bahkan dia juga tak peduli kepada kedua mertuanya, yang berada di luar rumah. Apalagi yang kau lakukan di sini? Berani kau datang kemari setelah kau berselingkuh, hingga tidur dengan laki-laki lain? Ucap Malvin pada Sasa yang masih berstatus istri baginya. Kalau aku tidak kembali ke rumah ini, lalu aku mau kembali kemana? Kamu itu harus ingat, Mas, kita itu masih suami istri. Belum ada kata cerai di antara kita. Jawab Sasa menegaskan. Malvin menatap sinis. Kau ternyata masih ingat kalau kau masih punya suami, tapi berselingkuh di luar sana. Kau tidak tahu malu sama sekali. Dasar benar-benar julang. Kata Malvin geram. Lagi pula, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Kalau kau ingin hidup susah bersama denganku,
Silahkan saja. Asal kau tahu, aku sudah jatuh bangkrut. Perusahaanku sebentar lagi akan aku jual untuk membayar hutang-hutangku. Jelas Malvin terlihat santai, dan tak ada lagi niat untuk mempertahankan perusahaannya. Apa? Kamu pasti sedang berbohong kan? Kamu hanya ingin membuat aku takut kan? Iya kan? Tentu saja Sasa tidak akan percaya ucapan Malvin, yang dia anggap hanya bercanda. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Yang pasti, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Jawab laki-laki itu jujur. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana bisa hanya dalam semalam saja semuanya bisa sirna? Papa juga sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Apakah kita semua akan menjadi gembel? Gumam Sasa lemas ketika semuanya terjadi di luar dugaan dan bahkan bersamaan. Apa maksudmu? Tanya Malvin ketika dia mendengar gumam Sasa. Rumah beserta perusahaan Papa juga sudah disita semuanya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi, jawab Sasa lemas. Malvin kaget mendengar berita tersebut, karena dia juga belum tahu tentang yang terjadi pada keluarga istrinya. Di kediaman Oma, Jisha bersiap untuk tidur. Akan tetapi, saat membuka ponselnya, dia tidak sengaja melihat trending topik yang sedang lagi panas-panasnya menjadi pembahasan publik. Di mana ia melihat perusahaan papanya. Dan juga perusahaan mantan kekasihnya alias Malvin, sudah jatuh bangkrut secara bersamaan. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa semua secara bersamaan seperti ini? Gumam Jisha. Klek. Wanita itu melihat suaminya yang masuk ke dalam kamar, dan langsung bertanya pada pria itu, barangkali Arga mengetahui sesuatu. Mas. Panggil Jisha berdiri cepat menghampiri suaminya. Ada apa? Tanya Arga mengangkat alis. Mas, ini kok perusahaan Papa disita berserta rumahnya? Apa Mas tahu sesuatu tentang ini, Mas? Tanya Jisha terlihat mencemaskan keadaan keluarganya. Kamu jangan terlalu memberatkan pemikiranmu tentang keluargamu itu. Ingat, kau sekarang sedang hamil, seharusnya kau bisa menjaga kehamilanmu. Arga menegur sikap istrinya yang suka khawatir berlebihan. Dan soal perusahaan Papa, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dari yang kau lihat, selama ini papamu itu memang sudah banyak sekali berhutang dengan bank. Mungkin saja setelah kasus penangkapan kemarin, pihak bank akhirnya memutuskan untuk menarik semua yang papamu punya. Untuk membayar hutang-hutangnya, jawab Arga jujur tanpa berbohong. Kalau begitu, mereka mau tinggal di mana nanti, Mas? Kalau rumah papa juga sudah ditarik. Ucap Jisha sudah berkaca-kaca, tak bisa menahan tangis mendengar musibah yang menimpa keluarganya. Arga menarik nafas. Kemudian memegang tangan istrinya, membawa wanita itu duduk di ranjang, kemudian menenangkannya. Sudah Mas bilang tadi, kamu jangan terlalu memikirkan tentang mereka. Mereka akan baik-baik saja, asalkan kamu mau tenang. Kata Arga membujuk istrinya. Mendengar ucapan Arga, akhirnya Jisha berusaha untuk menenangkan diri. Arga menarik Jisha ke dalam pelukannya. Aku akan mengundang mereka untuk berkunjung ke kantorku besok. Dan kau tenang saja, aku sudah memiliki rencana untuk bertemu dengan mereka semua, ucap Arga. Sekarang, mari kita nikmati malam ini penuh kehangatan dan kenikmatan. Ucap Arga, seraya menggendong Jisha yang ada di pelukannya. Arga membawanya ke atas ranjang, lalu dengan perlahan membaringkan istrinya di atas kasur. Au! Jisha tersentak kaget, saat tiba-tiba Arga menggendongnya. Deg, deg. Jantung Jisha seketika berdegup kencang. Saat mendengar perkataan suaminya. Jisha sangat mengerti keinginan suaminya, tapi buat dia antara takut dan senang. Takutnya Arga melakukannya dengan kasar seperti waktu itu. Senangnya, ia akan mendapatkan kenikmatan yang sudah lama ia idam-idamkan. Hanya saja, Jisha tak memperlihatkannya karena ia takut dibilang wanita gatel. Arga naik ke atas ranjang, ia mengecup kening Jisha dan perlahan memeluk istrinya itu. Perlakuan pria itu membuat Jisha benar-benar terkejut. Karena suaminya saat ini begitu berbeda, Arga melakukannya dengan sangat lembut. Membuat hasrat Jisha perlahan bangkit. Apa bisa aku menginginkannya malam ini? Terdengar suara lirih penuh hasrat dari bibir Arga.
Jisha hanya mengangguk, dengan rona merah di wajah. Setelah mendapat persetujuan dari sang istri, Arga perlahan mendekatkan bibirnya pada Jisha. Tanpa dikomando, tangannya sudah bergerak menelusuri bagian terindah yang ada di istrinya. Ah, Maas. Bersambung.